大家学到好。学到大家好。Selamat siang dan selamat datang di Tauan Cenjengkung, Jakarta. Pada hari ini, kita bersama-sama akan mengikuti jalannya upacara Tauin. Sebelum upacara dimulai, kami mohon kepada Ling Sening Chu Changmen berkenan untuk memberikan arahan dan wejangannya. Kami persilakan. Ya, nama saya, nama Mandarinnya adalah Li Mingsen Seli. Ya. Nah, nama Indonesianya adalah Flemingika. Ya, saya belajar Tao Su ini sejak saya sendiri lupa, antara 74, 75, tahun 74, tahun 75. Jadi cukup panjang perjalanan pembelajaran spiritual Tao ini. Ya. Nah, lantas kenapa ajaran dari nenek moyang kita ini, ya, Tao Su ini tidak banyak yang tahu, bahkan di Tiongkok pun, ya, itu hampir punah, mungkin juga sudah punah, ya, tapi sampai detik ini belum ketemu, ya, gitu loh. Nah, sampai tahun 1970 itu ada kuburan, ya, di daerah Mawangtui. Itu ditemukan kuburan itu di bawah tanah. Nah, kemudian digali, ya, direnovasi. Pada tahun 1990 mulai dibuka untuk umum, dan di dalam kuburan itu ada buku tentang Tao Su yang dipegang oleh ratunya, ratu waktu itu. Jadi istrinya raja, permaisurinya, ya, di kuburannya itu. Nah, itu buku itu dibawa, ya, itu adalah Tao Su. Nah, kemudian ditemukan Tao Hindu. Jadi tata cara latihan Tao Su, ya, itu sampai detik ini ditulis bahwa Wujian Nian Tao Hindu. Jadi 5.000 tahun gerakan-gerakan yang yang diajarkan di dalam Tao Su, ya, ya. Nah, lantas tahun 71, ya, ini adalah suku kita, ya, suku dapat gelar doktor in Chinese medicine sama Aku Guntur, ya, tusuk jarum. Nah, waktu itu baru mulai buka praktek, ya, ada toko obat, kemudian buka praktek. Ternyata kok Huaren ini rata-rata badannya lemah, terutama ibu-ibu yang sudah melahirkan, ya, naik umur 30, masuk 40, masuk 50, semuanya rata-rata badannya lemah. Tiap bulan pasti datang minta obat. Sampai akhirnya Sifu mengatakan begini, kalian ini kok lemah bener sih, raganya ini, ya, kok begini modelnya. Makanya itu, karena Sifu merasa kasihan, lantas dikasih tahu, sudahlah, kamu belajar ini saja, ya. Nah, kemudian semua mulai satu-satu belajar Tao Su, ya, dan berkembang sampai sekarang ini di 30 sekian negara, ya, 30-an negara lah, yang ada Tao-nya. Dan memang selama ini saya lebih memegang untuk yang di luar Indonesia. Nah, saya mencoba menjabarkan Tao itu seperti apa. Ya, jadi kita pastilah, ya, mau datang ke sini pasti adalah dari keluarga yang sembahyang. Ya. Nah,
Cuman seringkali kita ini sembahyang ya toh, kalau tidak boleh dikatakan sembahyang satu arah. Ya, kita hanya memohon, kita hanya berdoa, ya kan? Gitu loh. Nah, dengan tahun musuh ini kita berharap komunikasi tidak hanya satu arah, tapi dua arah. Ya, gitu loh. Nah, untuk membuktikan kita bisa komunikasi dua arah, pasti kita sembahyang, misalkan di depan Kaisang Laojin, ya, kita pasti akan bertanya, memangnya Kaisang Laojin ini punya kekuatan? Kan gitu. Kalau enggak, ngapain sih ya sembahyang? Saya dulu SMA, saya selalu bertanya, SMP, SMA itu saya selalu bertanya, untuk apa sembahyang? Ngapain sih sembahyang ini? Capek-capekin aja. Gimana jawabnya? Apalagi kalau kita perhatikan, ya kakek kita, orang tua kita zaman dulu, ya terutama yang dari kalangan suku Tionghoa, yang datang ke kelenteng ini bawa barang banyak sekali. Rasanya kalau anak-anak muda sekarang mengatakan sembahyang kok ribet, betul atau salah? Kenapa kok anak-anak kita pindah ke rumah seberang? Apalagi kalau kita perhatikan kelenteng-kelenteng ini, ya, datang tidak diundang, pergi pun tidak diantar. Betul atau salah? Lantas sesungguhnya kelenteng-kelenteng ini memberikan manfaat apa? Kenapa kok yang masuk ke kelenteng ini makin lama makin sedikit? Apakah tidak terpikirkan ada yang salah? Satu pertanyaan saja, untuk apa sembahyang? Sudah sulit untuk menjawab. Yo coba anak-anak muda begini, tanya sama papa mamanya, Pak, Ma, ngapain sih sembahyang? Ribet. Gimana jawabnya? Hus, gitu. Kamu ini puthau. Begitu sajakah jawabannya? Anak-anak sekarang ini tidak bisa hanya begitu saja. Harus ada satu argumentasi yang baik. Saya berani berdebat, berani berdiskusi di dunia internasional. Saya membawa taojiao di bule-bule itu. Tanyakan ke saya. Saya berdiri di depan mak cokong cow saya. Saya bisa menjabarkan banyak hal. Bahkan saya di Inggris saya mengatakan bahwa teori Tao sama teori ilmu pengetahuan harus sejalan. Taojiao ini sudah dikenal, kalau dari sejarahnya sudah mungkin yang tertulis itu baru sampai ketahuannya sampai waktu. Mungkin sebelumnya sudah ada tapi tidak tertulis ya. Nah, karena ilmu ini dulunya tuh hanya diajarkan di kerajaan-kerajaan, jadi tidak bisa tersebar di umum. Makanya kenapa kita pai-nya seperti itu, seperti kalau kita pai atau kita memberikan hormat pada raja, nah seperti itu ya. Nah itu makanya tersebar ke umum sampai ke sepuh kita. Sepuh kita ini yang mengajarkan pada umum. Tadinya satu guru hanya punya 1 atau 2 murid saja, itu pun dipilih. Kalau zaman-zaman dulu tuh mau mengangkat seorang murid, gurunya tuh akan mengevaluasi muridnya dulu, bagaimana karakternya, bagaimana ininya, itu bertahun-tahun. Jadi seorang guru itu tidak gampang mengangkat murid.
Cuman pada saat sepuh kita, beliau berpikir begini, ini adalah ilmu yang sangat baik ya. Ilmu Tawingsu ini ilmu yang sangat baik untuk manusia. Kalau kita tidak sebarkan untuk banyak orang itu, satu, ilmu itu punah. Kedua, ilmu kalau disebarkan ke masyarakat, tentunya paling tidak dia bisa membuat dia lebih baik. Lebih baik dari apa? Dari kesehatan kita. Kalau kita mau melatih dengan rajin, pasti kesehatannya akan lebih baik. Upacara Tawing dimulai. Liming Sening Cucangmen beserta Ufa kami persilahkan untuk sembahyang, diikuti pemakaian jubah baru. Pausiang Ipai Cai Pai San Pai Sosiang Ipai Cai Pai San Pai Sosiang kendalikanlah dirimu masing-masing. Ini bukan kesurupan, semuanya sadar. Siapa yang nggak sadar, nggak ada kan ya, semuanya sadar ya. Tangan digerakkan itu menarik sebenarnya. Ya, kadang-kadang bisa jadi ya toh bisa nangis sendiri, itu karena apa? Karena sukmanya itu ketemu dewa dulunya atau reinkarnasi sebelumnya itu akrab. Ya, makanya dengan tidak sadar serta-merta kemudian keluar air mata nangis sendiri. Itu terjadi juga di India. Ya, ada Taoyu waktu itu karena dia belajar Hindu cukup lama. Nah, kemudian belajar Taoyu ini dia kaget bahwa Fu Faksanya ngomong, kamu itu saya tunggu-tunggu
atau berapa ratus tahun baru ini ketemu katanya gitu. Lah kan lucu, ya, gitu loh. Jadi koneksitasnya seperti apa kita nggak tahu.